Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi hamdan muwafiyan li ni'amihi mukafi'an limazidihi wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa junudihi amma ba'du. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء أعربي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويقول يا رسول الله علمني عملا يدخلني الجنة ويباعدني من النار قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عملت السيئة فأتبعها الحسنة ويقول أعربي هذا الكلمات من الحسن قول لا إله إلا الله تلك أحسن. Hadirin SDI Darul Quran yang dirahmati Allah, Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita masih dipertemukan dalam kajian rutin Al-Usbu'iyah di pesantren Darul Quran. InsyaAllah hari ini kita sama-sama belajar bagaimana tips agar kita menjadi orang yang bahagia lahir batin dan insyaallah akan menjadi penghuni surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Majelis SDI Darul Quran yang dirahmati Allah ibarat mobil, handphone ataupun alat elektronik pasti sudah mempunyai buku panduan ketika dikeluarkan dari toko, dari pabrik ataupun dari dealer ataupun dari tempat manapun yang menjadi sebuah produksi suatu barang. Maka hari ini kita akan belajar bagaimana sejatinya produk manusia itu dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala agar kita semuanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala menjadi orang-orang yang bahagia lahir batinnya dan insyaallah akan dikumpulkan dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin Majlis SDI yang Allah muliakan, maka berdasarkan pada surat An-Nisa ayat ke-13 dan ayat ke-14 sebenarnya sudah bisa menjadi pegangan dasar buat kita. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat An-Nisa ayat ke-13, tilka hududullahi, itu ada aturan-aturan Allah, ada batasan-batasan yang sudah digariskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bagi kita umat manusia, bagi kita umat muslim yang sudah digariskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan aturan itu sudah berlaku dari zaman Nabi Adam sampai kepada zaman Nabi kita Muhammad SAW sampai detik ini. Aturan itu ada dan wajib dipatuhi apabila kita ingin menjadi orang yang bahagia lahir dan batinnya. Tilka hududullahi. Jadi ibarat mobil ada waktunya servis, ada kalanya nanti dia digantikan oli sampingnya ataupun digantikan oli mesinnya dan sebagainya. Maka manusia sebenarnya ketika syariat Islam sudah disyariatkan melalui Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebenarnya syariat itu mengandung kebahagiaan buat kita umat manusia. Karena apa? Memang Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggariskan syariat itu sudah
sesuai dengan standarnya, standar manusia. Bukan standar jin, bukan standar iblis, maupun standar yang lain. Standar sudah sama, pas sama manusia. Maka Allah Subhanahu wa taala menyampaikan dalam surat An-Nisa ayat ke-13, tilka hududullah wa may yuti'illaha wa rasulahu yudkhilhu jannah. Barang siapa yang mematuhi Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lewat sunnah-sunnahnya, yudkhilhu jannah, maka Allah akan memasukkannya ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Surga bermakna apa? Bisa bermakna arti yang hakiki surganya Allah Subhanahu wa taala, bisa juga bermakna kebahagiaan di dunia dan akhirat. Maka dasar kuncinya apabila kita ingin menjadi orang yang paling bahagia di hadapan Allah Subhanahu wa taala adalah at-ta'at. Taat. Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam salah satu pesannya menyampaikan, as-sa'adah ma'at ta'ah wasyaqawah ma'al ma'siyah. Kebahagiaan adalah bagi orang-orang yang senantiasa melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wasyaqawah, dan kecelakaan, bala, bencana adalah bagi mereka orang-orang yang biasa melaksanakan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kunci dasar yang pertama apabila kita ingin mendapatkan kebahagiaan di dunia dan akhirat adalah taat. Taati aturan Allah, maka insya Allah kita akan bahagia di dunia dan akhirat. Karena sekali lagi Allah Subhanahu wa taala syariatnya itu sudah disesuaikan dengan kemampuan kita, dengan kondisi kita, dengan apa yang dimiliki oleh manusia sudah standarnya. Allah Subhanahu wa taala tidak menyariatkan dalam umat Islam untuk puasa 10 tahun penuh full dan sebagainya. Tidak. Tapi Allah Subhanahu wa taala hanya mensyariatkan puasa 1 bulan namanya di bulan Ramadan. Itu yang wajib. Kalau kita tambah yuti'ir Rasul, taat kepada Rasul, maka kita tambah sunnah itu dengan apa? Dengan puasa Senin Kamis, dengan puasa Nabi Daud, dengan puasa Ayyamul Bid, dengan puasa bulan Rajab, dan seterusnya. Itu adalah bentuk kesunahan yang disampaikan oleh Allah melalui Rasulullah SAW yang kita bisa jalankan. Dan itu semuanya standarnya sudah ada. Maka bagi kita yang ingin bahagia sekali di dunia dan akhirat, kunci dasarnya adalah taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Andaikan pun kita sudah melaksanakan sholat tepat waktu, kita sudah berpuasa Ramadan, kita sudah melaksanakan kebaikan-kebaikan dan sebagainya, tapi barangkali ketika ada cobaan datang, itu bukan termasuk bagian dari hisab kita, maka itu bisa jadi ujian dari Allah Subhanahu wa taala yang akan meninggikan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka yang penting kita sampaikan di hari ini adalah yang pertama, kunci kebahagiaan itu adalah bagaimana kita bisa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Turuti apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala lewat Al-Qur'an, turuti apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW melalui perilakunya, melalui sunnah-sunnahnya, baik kaulun, fi'lunnya, maka insya Allah kita akan bahagia dunia dan akhirat. Yang kedua, apabila kita ingin menjadi pribadi orang yang bahagia di hadapan Allah Subhanahu wa taala selamat dunia dan akhirat, iringi setiap kejelekan dengan kebaikan. Manusia pada lazimnya adalah tempatnya salah dan lupa. Maka hari ini kalau ada manusia yang tidak pernah salah dan tidak pernah melakukan dosa, dipertanyakan apakah dia manusia ataupun malaikat. Maka sebagai bentuk ampunan Allah Subhanahu wa taala, sebagai bentuk syariat yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, iringi setiap kejelekan dengan kebaikan. Dalam hadis Rasulullah SAW di kitab Al-Mawaidul Usfuriyah, di hadis yang kelima, ada seorang Arab Badui datang kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah,
Allimni amalan yuqarribuni ilal jannah wa yuba'iduni minan nar. Ya Rasul, ajarkan aku amalan yang mendekatkan aku kepada surganya Allah dan menjauhkan aku dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab dengan simpel tapi penuh makna dan bisa kita artikan, representasikan dengan sebaik-baiknya. Rasulullah menjawab apa? Idza amiltas sayyi'ah fa'atba'uhal hasanah. Apabila kalian melakukan kesalahan, maka iringi kesalahan itu dengan kebaikan. Kalau kita melakukan kesalahan, ketika kita misalkan membentak anak yatim, maka iringi kesalahan itu dengan apa? Dengan kita senantiasa menyantuni anak yatim setelahnya. Ketika kita melakukan kesalahan, kita iringi dengan kebaikan-kebaikan yang lain. Maka itu bisa jadi menjadi penggugur dosa-dosa kita. Kemudian Arab Badui tadi menyampaikan, apakah kebaikan itu seperti ucapan La ilaha illallah? Kemudian Rasulullah menyampaikan, itu adalah bagian dari kebaikan bacaan La ilaha illallah. Maka hari ini kita belajar, kalau kita ingin bahagia dunia dan akhirat, ketika kita melakukan kesalahan, maka minimal iringi kesalahan itu dengan membaca istighfar dan taubat, kalau perlu salat taubat, untuk menjadikan kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dua hal ini bisa bermanfaat, wabil khusus untuk saya pribadi, untuk bisa berbuat lebih baik lagi, dan mudah-mudahan semuanya bisa berbahagia di dunia dan akhirat, dan insyaallah mudah-mudahan kita diampuni segala dosa-dosanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama kita satukan tekad.